Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga para sahabatku terkasih dimanapun berada tidak bosan-bosan mendengar suara saya. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya masih kembali bicara mengenai kasus yang terjadi di Bandung, Jawa Barat. Karena apa? Ini sangat berhubungan dengan eksistensi gereja. Maka sesi ini saya beri judul demikian. Dari kasus di Bandung, pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025, terlihat siapa sesungguhnya yang beriman secara benar. Para sahabatku terkasih, kasus penolakan terhadap umat Katolik di Bandung, Jawa Barat yang sedang melaksanakan perayaan Rabu Abu pada tanggal 5 Maret 2025 ini dilakukan oleh kaum intoleran. Video sebelumnya sudah saya katakan bahwa Rabu Abu itu adalah perayaan yang sangat penting dalam gereja. Karena apa? Rabu Abu itu adalah perayaan pembuka bagi gereja untuk memasuki masa prapaskah atau masa puasa. Maka Rabu Abu merupakan momen yang sangat penting, sakral di dalam gereja. Para sahabatku terkasih, dari tindakan ini kita akan melihat di dalam ulasan ini nantinya siapa sesungguhnya yang beriman secara benar dan siapa yang hanya ingin memamer-mamerkan agamanya tanpa beriman secara jelas. Dan untuk melihat dan memahami ini, supaya kita dapat melihat poin yang dimaksudkan ini, maka saya akan mengajak kita untuk melihat di dalam ulasan ini beberapa poin penting. Yaitu pertama, agama itu apa? Atau apa itu agama? Kemudian yang kedua, bagaimana pendapat para ahli tentang agama? Dan yang ketiga, apa fungsi agama sesungguhnya dalam hidup kita? Dan yang keempat nanti akan ditutup dengan tanggapan atau komentar penting dari saya akan ulasan itu. Para sahabatku terkasih, kita lihat dulu pengertian agama. Dan yang pertama, pengertian agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia yang lain, serta lingkungannya. Istilah agama sendiri adalah suatu istilah yang berasal dari bahasa Sanskerta, agama yang memiliki arti tradisi. Istilah asing lainnya yang mempunyai pengertian sama dengan agama adalah religi, yang berasal dari kata bahasa Latin dari kata religio. Dan ini berakar pada kata kerja religare yang memiliki arti mengikat kembali. Mengikat di sini maksudnya ialah dengan bereligi, maka seseorang akan mengikat dirinya kepada Tuhan. Indah sekali pengertian agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang berikut masih dalam lingkup pengertian agama, tapi di sini kita lihat pandangan atau pendapat para ahli tentang apa itu agama. Dikutip dari kumparan.com, ada beberapa ahli memberikan pendapat tentang apa itu agama. Yang pertama, menurut Emil Durkheim, agama adalah suatu sistem yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci dan menyatukan semua penganutnya dalam suatu komunitas moral yang dinamakan umat. Yang kedua, menurut Profesor Dr. M. Dri Karya, agama adalah keyakinan adanya suatu kekuatan supranatural yang mengatur dan menciptakan alam dan isinya. Kemudian yang ketiga, menurut H. Munawar, agama adalah perlibatan yang merupakan tingkah laku manusia
dalam hubungan dengan kekuatan supranatural tersebut sebagai konsekuensi atas pengakuannya. Yang keempat, menurut Hendro Puspito, agama adalah sistem nilai yang mengatur hubungan manusia dan alam semesta yang berkaitan dengan keyakinan. Dan yang kelima, menurut Japi Pelokit, agama adalah percaya adanya Tuhan yang Maha Esa dan hukum-hukumnya. Inilah kira-kira beberapa para ahli yang memberikan pendapatnya tentang agama. Sangat indah pendapat dari para ahli ini. Kalau kita maknai semua pendapat ini, maka kita akan menemukan poin yang sangat penting bahwa ternyata beragama itu sesuatu yang begitu indah dalam hidup kita. Nah, hal berikutnya kita coba melihat apa fungsi dari agama itu. Dikutip dari tirto.id, fungsi agama dapat diartikan sebagai tujuan atau manfaat yang diharapkan dari praktik keagamaan. Dengan kata lain, ketika seseorang menganut sebuah agama, apa sebenarnya yang diharapkan tampak atau yang kelihatan dari dia beragama itu? Berikut ini adalah beberapa fungsi agama yang umumnya diakui. Pertama, fungsi pendidikan. Dalam aspek fungsi ini, agama mempunyai peran untuk memberikan pedoman dan bimbingan kepada manusia atau umat penganut suatu agama mengenai tindakan yang benar dan salah atau baik dan buruk. Jadi, ketika seseorang menjalani kehidupan sehari-hari, maka ia akan mengikuti ajaran yang sudah diberikan oleh agamanya. Biasanya hal ini terkait dengan yang tercantum di dalam kitab suci masing-masing agama. Artinya apa? Apa yang dijalani oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari ini tentunya berhubungan dan ini tercantum dalam kitab suci dari agama yang dianutinya. Yang kedua, fungsi sosial. Bukan hanya tentang kepatuhan terhadap perintah Tuhan, namun agama juga mengatur tentang hubungan satu manusia dengan manusia lainnya ketika melakukan sosialisasi. Mulai dari penerapan kasih sayang, saling membantu, kerukunan, dan keharmonisan antar sesama manusia diatur sedemikian rupa agar seseorang bisa mengetahui perannya dalam kehidupan sosial. Indah sekali kalimat ini para sahabatku terkasih. Fungsi yang ketiga, fungsi psikologis. Psikologis manusia yang mempercayai agama juga bisa terkendali. Biasanya, orang meyakini dan mengamalkan ajaran agama kebanyakan untuk meraih ketentraman. Maka kalau orang yang hidup beragama tapi kacau balau, merusak kehidupan orang lain, maka keagamaannya itu dipertanyakan. Saya ulangi kalimat ini karena kalimat ini sangat baik. Biasanya orang meyakini dan mengamalkan ajaran agama kebanyakan untuk meraih ketentraman. Agama ternyata bisa membawa seseorang ke dalam fase tenang karena percaya ada sesuatu yang mengendalikan kehidupan. Mereka tidak akan mudah depresi atau gelisah ketika menghadapi masalah serius, melainkan menyerahkan segalanya kepada yang mengatur dan tetap berusaha sesuai dengan kemampuannya. Yang kelima, fungsi pengendalian diri. Seorang manusia diciptakan sebagai makhluk lemah dan banyak keterbatasan. Semua kita pasti mengakui hal ini. Tidak ada manusia yang diciptakan sudah sempurna. Maka agama mengingatkan bahwa manusia harus sadar akan pernyataan tersebut agar tidak mudah terpengaruh oleh segala kesombongan dunia.
Kesadaran tersebut mengenai kesetaraan seluruh manusia di mata Tuhan. Jadi ini mengajak kita juga untuk menyadari bahwa semua manusia di mata Tuhan itu setara. Tidak ada yang merasa hebat, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua manusia sama, setara di mata Tuhan. Kendati jabatannya tinggi, hartanya melimpah, pintar, dan lain sebagainya, manusia tidak diperbolehkan menyombongkan diri karena pada dasarnya mereka sama-sama sebagai makhluk lemah. Ini kalimat yang sangat penting sekali lagi para sahabatku terkasih yang harus kita pahami dan kita garis bawahi bersama. Dan fungsi yang kelima adalah fungsi perlindungan. Perlindungan di sini berarti manusia percaya bahwa adanya mereka di dunia masih dalam pantauan Tuhan. Dengan begitu, seseorang bisa merasakan bahwa dirinya akan aman selama mengikuti tuntutan ajaran agamanya. Dengan kata lain, agama mempunyai peran memberikan kesadaran pada manusia bahwa rezeki, cita-cita, hingga maut ada dalam kendali Tuhan. Rasa takut yang muncul dari rasa tidak aman tidak akan muncul ketika seseorang mengetahui fungsi ini. Para sahabatku terkasih, inilah kira-kira pengertian dari agama, baik itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian menurut para ahli, demikian juga fungsi dari agama itu sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang terakhir saya memberikan tanggapan atau komentar penting atas ulasan ini berhubungan atau terkait dengan peristiwa yang terjadi di Bandung, Jawa Barat pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2025 yang lalu. Pertama, dari uraian ini kita dapat melihat bahwa agama itu baik. Maka seharusnya dengan beragama, seseorang menjadi baik dalam berelasi dengan sesama dan penciptanya. Perbuatan tidak baik alias jahat itu adalah perbuatan iblis yang bertentangan dengan hakikat Allah yang adalah baik itu. Jadi karena Allah itu baik, maka Allah menciptakan kita. Maka tentu kebaikan-kebaikan Allah ini harus kita bawa kemana-mana. Jadi kalau orang yang tidak membawa kebaikan Allah ini melakukan kejahatan, mengganggu orang lain, maka ini adalah perbuatan yang tidak benar. Kedua, umat Katolik di Bandung yang merayakan perayaan Rabu Abu. Di sini mereka telah masuk untuk mengambil bagian yang terbaik karena menyembah Allah yang disembahnya melalui praktek agama yang dianutinya. Dalam keheningan dan kekusyukan, mereka dengan sungguh menyembah Allah dalam peribadatan dengan tidak mengganggu orang lain. Saya pernah bahas juga dalam video-video sebelumnya bahwa orang-orang Kristiani teristimewa di sini gereja Katolik dalam merayakan perayaan imannya tidak pernah berisik. Tidak pernah berisik, yakinlah ini. Bahkan beribu-ribu orang pun hadir di dalam perayaan itu. Jarum jatuh pun kedengaran. Saya selalu menggunakan istilah ini dan istilah ini identik dengan gereja Katolik. Jadi tidak ada pengaruhnya jumlah sekian orang di dalam gereja itu dan ketentraman atau hubungan dengan ketentraman atau ketenangan di dalam perayaan itu. Jadi kalau seandainya ada yang dari luar merasa panas mengganggu orang-orang Katolik yang beribadat, maka orang ini sakit jiwa. Orang ini sakit jiwa. Dia tidak mengevaluasi dirinya terlebih dahulu, tetapi melihat orang lain. Sementara gereja Katolik dalam peribadatannya tidak pernah mengganggu orang dari segi volume yang digunakan di dalam peribadatan itu. Karena ibadatnya berjalan dengan hening, demikian juga khusyuk. Yang ketiga, kaum intoleran yang melakukan aksi demo ini menunjukkan bahwa mereka hanya nampaknya saja beragama,
tetapi sesungguhnya mereka tidak beragama. Karena jika mereka beragama, tentu mereka akan menampilkan nilai-nilai dari agama yang dianutinya. Perbuatan mereka ini adalah pekerjaan iblis. Mengapa? Karena pekerjaan iblis adalah mengganggu manusia. Iblis tidak pernah tenang melihat manusia hidup dalam ketaatan kepada Allah yang disembahnya. Maka di sini, kaum intoleran adalah kelompok iblis yang mau menjadikan manusia iblis seperti mereka. Demikianlah para sahabatku terkasih, hal-hal penting yang kita lihat dalam sesi ini semoga menguatkan iman kita kepada Sang Pencipta yang kita imani dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam masa persiapan menuju Paskah kita semakin diteguhkan dan dikuatkan. Terima kasih, Tuhan memberkati.